Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, ketemu kembali dan kali ini saya akan membahas isu yang ngeri-ngeri sedap ya. Saya katakan ngeri-ngeri sedap sebab persoalan ini lagi hot-hotnya dibahas saat ini, apalagi di Piala Dunia di Qatar terjadi pertarungan kedua kekuatan antara yang pro dan kontra LGBT yang membuat Jerman yang begitu getol mengkampanyekan LGBT malah tersingkir kemudian di babak penyisihan, dan itu akan menjadi olok-olokan oleh negara-negara terutama masyarakat yang kontra terhadap LGBT. Jerman lebih sibuk kampanye LGBT ketimbang sepak bola, padahal diunggulkan, diprediksi bakal jadi juara, tetapi tersingkir di babak penyisihan. Kasihan deh lo ya. Tapi kali ini sahabat, saya bukan membahas soal pertarungan LGBT pro dan kontra LGBT di Qatar, tetapi saya akan membahas tentang fenomena yang disiarkan, yang diulas oleh K-Channel, bahwa Vatikan memiliki permandian dan sauna gay terbesar di Eropa karena ada 80% pendetanya kaum gay. Ya sahabat, simak sampai akhir ya, biar nggak mengatakan begitu baca judulnya langsung bilang hoax. Ya biasanya kebiasaan tetangga sebelah kan gitu, disimak kagak langsung bilang hoax. Ya, jadi kita membahas tentang fenomena LGBT di jantung kekuasaan otoritas tertinggi tetangga sebelah kita, yaitu Katolik, yaitu di Roma, Itali, Vatikan. Ya, Vatikan sana sebuah kota kecil ya, punya kekuasaan yang unik ya, karena di sana punya otoritas tertentu yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Ya, yaitu terkait dengan pengelola atau pemilik otoritas pusat kekuasaan Katolik. Baik, coba kita simak sahabat ya. Iya, kita simak di sini beritanya. Kabar mengejutkan datang dari Vatikan, negara yang juga dikepalai pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia, ternyata memiliki tempat permandian dan sauna terbesar di Eropa, khususnya untuk kaum gay, yang dibelinya pada tahun 2008. Luar biasa sahabat. Dan gak tanggung-tanggung, Vatikan telah menggelontorkan uang sebanyak 450 miliar rupiah untuk membelinya. Wow, 450 miliar. Luar biasa itu kalau dibelikan kerupuk. Nah, Vatikan membeli 20 blok apartemen megah di Roma yang terdapat tempat permandian dan sauna di lantai dasar. Biasa. Ya, tempat itu memiliki fasilitas permandian Raja Turki, sauna, pusaran air raksasa, pusaran air teh, ruang relaksasi. Wow, ternyata tempat-tempat mewah dibawa ke sini. Disertai video tempat fitness, bioskop, pijat, pertunjukan, aromaterapi dan musik, serta kafe yang buka tanpa henti 24 jam. Di blok apartemen itu juga terdapat kediaman para kardinal. Kardinal adalah pejabat senior gereja Katolik Roma. Kardinal ini pejabat yang berada di bawah paus dan ditunjuk langsung oleh paus, itu sebagai anggota dewan kardinal. Nah, jadi pejabat penting di sana tentu saja. Dan ya, ini tampilan disiarkan di media televisi di sana ya sahabat. Jadi biasanya kan kalau tetangga sebelah Oten itu kalau ditampilkan begini mereka langsung bilang hoax, nyimak belum langsung vonis hoax. Nah ini perhatikan sahabat, ini bukan gambar rekayasa ini.
Ini fakta, ini nyata ini. Di sini disebutkan Cardinals on top. Wah, luar biasa. Ternyata media di sana juga punya selera khusus ya. Punya cara tersendiri untuk mengulas berita, dan di sini dikasih judul Cardinals on top. Nah, berita ini terungkap pada 2013, langsung menjadi berita utama di berbagai media internasional. Ya iyalah, jadi berita utama yang luar biasa. Vatikan memiliki tempat permandian gay. Aneh bukan? Demikian menurut The Independent. Coba kita dengar sekilas. Weird, right? According to The Independent, the Vatican spent about $30 million to buy up this big block that includes the Europa. Wow, kita lihat lagi, kita baca ulang ya. Vatikan telah menghabiskan lebih dari 30 juta US dollar untuk membeli blok luas apartemen termasuk that includes the Europa multi-club gay. Multi-club gay, sahabat. Oh, ini juga mengagetkan jurnalis ya. Ya. Ivan Diaz doesn't like gay people. In fact, in the past, he has. Ya, kita baca ulang ya, sahabat. Kardinal Ivan Gay tak menyukai kaum gay. Faktanya pada waktu lampau, ya, pada Ivan waktu Diaz lampau, doesn't like gay people. In fact, in the past, he has. Dia mengacu pada homoseksual sebagai kecenderungan yang tidak wajar. To homosexuality as an unnatural tendency and also a disease. Dan juga penyakit of the soul. jiwa. Nih, Kardinal Ivan Diaz. Now it's a little ironic because the apartment complex he lives in. Tak tampak ironis, sekali lagi apartemen di mana dia tinggal di Roma. Rome, basically. Pada dasarnya terdapat tempat. Has Europe's largest. Pada dasarnya terdapat tempat sauna kaum gay terbesar di Eropa. Gay sauna. He's living just one floor above the Europa multi-club sauna and gym, which contains a. Kita review ulang ya. Gay sauna. He's living. Kardinal Ivan Diaz tinggal satu lantai di atasnya dari klub, dari multi klub Eropa dan tempat fitness. Wow. Just one floor above the Europa multi-club sauna and gym, which contains a king. Yang mana terdapat tempat mandi Raja Turkish bath, Finnish sauna, giant. Sauna Finlandia, pusaran air raksasa, pusaran air terjun, dan daya tarik lainnya bagi para pelanggan gay. Wow, luar biasa. Ternyata segala keistimewaan yang menjadi memanjakan para kaum gay justru disiapkan di situ. Whirlpool, waterfall whirlpool, and other attractions for its gay patrons. Come on! It's a quick. You didn't notice the world's largest, or Europe's largest gay sauna? Ayolah, masa kamu tak mengetahui tempat sauna gay terbesar di Eropa? Right underneath you? Tepat berada di bawahmu. Oh no. Oh hell no. Saya tidak I don't believe that for a second. Saya tidak mempercayainya sedikit pun. Hahaha. Faktanya begitu, bro, ya. Aduh, mudah-mudahan sahabatku dari Katolik bisa menyimak ini. Isu kaum gay di lingkungan Vatikan sebetulnya telah lama tercium dengan banyak skandal yang bermunculan. Betul sekali. Jadi skandal luar biasa adanya di situ, sahabat. Ya, hingga pada tahun 2019 lalu seorang jurnalis dan penulis dari Prancis, Frédéric Martel, mengungkapkan hasil temuannya. Jadi penelitiannya. Ya, bahkan pengalaman dia sendiri juga ya. Nama saya Frédéric, seorang penulis. Ya, saya bikin buku bercerita tentang rahasia Vatikan. Wow, rahasia Vatikan, bro. Rahasia Vatikan. Gay
LGBT. Menurutnya, 80% pendeta Vatikan adalah kaum gay yang dituangkan dalam buku In the Closet of the Vatican. Kayak gini amat kelakuan. Atau mungkin karena dosanya, merasa dosanya sudah ada yang nebus kali ya. Jadi kelakuannya segini amat ya. Aduh, sangat mencoreng nama baik Katolik. Kasihan ya umatnya ya. Ikut begitu saja, begitu menganggap bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang suci. Tapi nyatanya 80% mereka Riset Frederick berdasarkan hasil wawancara 1.500 orang, diantaranya 41 kardinal. 1.500 orang, 41. Diantaranya 41 kardinal, 52 uskup, 45 duta besar kepausan. Dan apa hasilnya? Apa hasil riset dari Frederick ini ya? Tunggu sesaat lagi. 11 penjaga dan 200 orang pendeta dan seminaris. Pasca buku ini diluncurkan menjadi topik panas berbagai media internasional. Ya iyalah. Jadi sorotan penganutnya luar biasa di dunia ini paling banyak. Ternyata begini faktanya. Di dapurnya sendiri 80% pemimpin gereja di situ ternyata luar biasa. Mereka bekerja hari-hari melayani jemaatnya, pelayan, wakil Tuhan, berdiri di altar suci katanya. Ternyata di belakang layar begitu ya kelakuan. Luar biasa. Vatikan organisasi gay. Buku baru ungkap korupsi dan kemunafikan Vatikan. Betul, yang ditampilkan apa, yang aslinya apa. Terkait berbagai skandal gay di Vatikan, publik menilai tak heran jika Vatikan memiliki tempat klub sauna gay terbesar di Eropa. Wow. Saya hanya membacakan ya sahabat, jangan salahkan saya. Dan ini fakta ya sahabat, jangan katakan bahwa ini hoax ya. Ya, terkait berbagai skandal gay di Vatikan, publik menilai tak heran jika Vatikan memiliki tempat klub sauna gay terbesar di Eropa. Sangat memprihatinkan ya sahabat. Gimana peradaban yang dibangun kalau sudah begini? Mereka yang dikultuskan dianggap orang-orang suci, wakil Tuhan, melayani umat. Bahkan orang curhat tentang dosanya kepada mereka, ternyata mereka sendiri berlumuran dosa. Luar biasa ya. Nggak habis pikir kita ya. Mereka dipandang sebagai orang-orang suci, begini kelakuannya. Setahun kemudian pada tahun 2020, lalu Paus Fransiskus menyatakan dukungannya pada legalitas untuk pasangan sesama jenis. Setahun kemudian pada 2020, Paus ya menyatakan dukungannya pada legalitas untuk pasangan sesama jenis. Wow. Another Vatican Paradise after Pope Francis with rainbow cross Darius. Saya dasar. Wow. Silakan Anda berpikir, silakan Anda menilai fakta ini. Ini nyata sahabat. Nyata sahabat. Ini bukan ilusi, ini nyata.
Malam ini Paus buka suara mendukung legalitas pasangan gay. Same-sex civil unions, the first pope in history. Paus pertama dalam sejarah yang melakukan hal ini. Ini bukan kata saya loh, ini berita nih. Beritanya sahabat ya. Ini media internasional, ini bukan media media luar, ini bukan media kelas RT kita, bukan ya. Do so. Pope Francis becoming the Ya, Paus Fransiskus menjadi paus pertama dalam sejarah 2000 tahun gereja Katolik. first pope in the Catholic Church's 2,000-year history to Yang mendukung serikat sivil legalitas untuk pasangan gay. Wow, luar biasa sahabat. Gimana peradaban dunia? Pemilih otoritas seperti ini malah mereka lah yang endorse civil unions for gay couples. Nah ini coba sahabat kita lihat, ini pertunjukan apa coba ini? Nah, bagaimana ini? Begini nih ditampilkan di mana kira-kira? Coba perhatikan baik-baik. Di manakah mereka ini? Nah, coba stop. Lihat sahabat, wajah-wajah tegang ini. Ya, lihatin di mana nih? Kita ulangi ya. Kita ulangi ya. Nah, lihat ini. Nih. Ini wajah-wajah tegang menyaksikan pria-pria berotot ini, six pack ini tampil beraksi dan mereka tertegun. Para laki-laki ini, laki-laki Tuhan menyaksikan laki-laki muda beraksi. Nah, sampai tegang banget ya. Biasa. Hewan aja nggak gini banget ya. Nah, di mana nih? Nah, perhatikan. Nih, yang duduk di singgasana ini, di tahta ini, di kursi ini. Nah, ini paus sahabat. Ya. Udah. Sangat menjijikkan. Ternyata mereka penyuka sesama jenis. Luar biasa. Dan ini terjadi di jantung pusat otoritas Katolik tertinggi di dunia. Ya, kita prihatin yang lihat yang begini. Buat Anda yang Kristiani, buat Anda yang Katolik terutama, lihat fakta ini dan apa yang Anda pikirkan. Ya. Kalau saya boleh katakan ini kemunafikan yang luar biasa. Sebenarnya sudah cukup lama, berabad-abad seperti ini kalau kita baca informasinya ya. Tapi belum terlalu lama terungkap. Dan walaupun banyak yang mau mengungkap, tapi mereka tentu terhalang oleh berbagai pertimbangan. Tapi lama-lama namanya seperti menyimpan bau busuk ya, menyimpan bangkai, lama-lama akan menyeruak keluar juga. Dan kita tahu bagaimana skandal, mega skandal seks terbesar justru di pusat yang di situ dikatakan wakil Tuhan atau orang suci yang melayani jemaat. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini memberikan informasi yang luar biasa bagi kita dan menyadarkan kita betapa peradaban yang selama ini digaung-gaungkan di sana. Ya, mereka ketika menghadapi Muslim, umat Islam, negara-negara Islam seolah-olah mereka begitu jijik terhadap Islam. Ternyata mereka seperti ini aslinya kelakuannya. Kalau di Arab Saudi terjadi kejahatan perkosaan, kejahatan seksual, itu menjadi berita dunia.
mendunia beritanya. Kenapa? Karena kejadiannya langka. Sesuatu yang langka itu membuat pemberitaan menjadi menarik. Nah, kenapa di belahan lain kejahatan-kejahatan seperti itu nggak jadi berita lagi? Karena sudah biasa, sudah menjadi keseharian, sudah nggak menarik lagi dijadikan berita. Tapi kalau terjadi di Arab Saudi, di negara Uni Emirat Arab, itu akan sangat menarik jadi berita. Karena sekali lagi karena jarang, langka. Nah, jadi masihkah kalian mau menjelek-jelekan Islam? Ternyata walaupun kalian bilang Islam itu gimana-gimana dengan berbagai pernyataan yang meledek, melecehkan, menghina, mendiskreditkan, tapi faktanya kalau berbicara soal peradaban di Islamnya yang masih kuat, walaupun tidak 100% ya, tetapi masih kekeh, masih kuat menjaga peradaban sebagaimana layaknya manusia beradab. Kalau sudah seperti ini, apa bedanya? Bahkan kalau LGBT ini menurut saya malah mereka lebih nista daripada hewan. Hewan pun milih pasangan itu yang sesuai. Berbeda jenis kelaminnya, mereka bisa melakukan hubungan begitu sejenis sesama jenis. Hewan aja jijik mungkin seperti itu, tapi mereka melakukan. Yang manusia justru adanya di otoritas keagamaan yang harusnya di situ suci, di situ yang paling moralitas yang paling tinggi, di situ menjadi teladan. Tapi kita tahu sendiri faktanya seperti itu. 80% pemimpinnya malah kaum K. Bukan hanya itu, yang seperti yang kita baca, berapa banyak gereja yang tutup, bubar, bahkan jemaatnya takut ke gereja karena kasus-kasus kejahatan seksual seperti ini, pedofilia, homoseks, macam-macam ya, segala kejahatan ada di situ. Sehingga apa? Banyak orang yang keluar tidak beragama lagi karena tidak memandang agama itu penting, karena mereka yang mengaku beragama justru begitu kelakuannya. Ya, tapi insya Allah di Islam Anda lihat sendiri, ada yang oknum yang bejat pasti ya, ada yang memalukan, ada. Masih malu berarti banyak yang tidak seperti itu. Oknum di mana-mana ada. Tetapi kalau dilihat secara umum, secara global, insya Allah di Islam moralitas masih dijunjung tinggi. Yeah. Bandingkan dengan yang lain. Anda umat yang ngaku-ngaku suci, ngaku-ngaku paling benar, ngaku-ngaku segala klaim yang kemudian mencela Islam, mencela Muslim, ngaca, benar-benar ngaca. Sebelum Anda mencela Islam, lihatin fakta-fakta yang ada di hadapan Anda, nyata pemimpin-pemimpin Anda. Ya, di 80%, kalau 80% berarti tinggal 20% yang benar ya. Ya kan? Mayoritas gak benar. Nah, ini yang Anda bangga-banggakan. Itu aja sahabat. Bagi kita muslim ini sebuah informasi. Ya bukan kita nikmati, bukan. Tetapi ini bisa kita jadikan tampolan paling keras buat mereka yang selama ini mencela kita. Ya, ternyata di kita yang masih kuat memegang tatanan peradaban yang diwariskan, yang diajarkan, hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan. Tapi mereka sudah nggak peduli lagi. Ini faktanya. Itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe.
Sampaikan komentar, informasi, pencerahan, tanggapan di kolom komentar. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan menjadi media perlawanan terhadap kaum atau anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang berkeliaran di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.